lagi ya refnya. Yesus, Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Jemaat Tuhan, selamat pagi. Salam sejahtera Tuhan Yesus Kristus di dalam kita seumur hidup kita. Amin, amin, amin. Jemaat terus diingatkan untuk tetap menjalankan protokol kesehatan ya, sebaik-baik yang bisa kita lakukan ya. Para pendeta terus diingatkan, kok berani buka gereja ibadah offline ya. Ya asal seluruh jemaat sepakat menjalankan protokol kesehatan. Loh, kalau seumpama ada yang tidak mau menjalankan protokol kesehatan, apa Pak Pendeta berani menegur? Ya, tidak beda-bedakan. Ya. Jemaat biasa, majelis, pengurus, orang kaya, orang miskin berani mengingatkan, adil, berani. Nah, sepakat ya, kita sama-sama berani saling menegur, saling mengingatkan untuk kepentingan kita bersama. Sama-sama katakan amin. Amin. Ya, puji Tuhan. Kita sama-sama belajar pagi ini beberapa ayat firman Tuhan tentang kita menghafalkan dua kata ini, aku terperosok. Sama-sama katakan aku terperosok. Pernah terperosok? Jarang ya berkata terperosok. Nah, kisahnya begini. Beberapa waktu lalu mata saya melihat di depan rumah agak ke kanan ya, ada rumah dikontrakkan ya, kosong. Ya sekian bulan ini diperbaiki, diperindah, direnovasi. Saya melihat di situ ada dua lubang, kayaknya untuk pembuangan saluran air dari teras rumah ke selokan begitu ya. Nah ini mata melihat. Kok ada dua batu cukup besar, kira-kira masing-masing 5 kilo kira-kira ya. Saya tutupi lubang itu supaya tidak ada keluar masuk tikus ya. Satu saya angkat, satu lagi. Gini, berat gini. Untung lubang di selokan itu cuma nggak sampai selutut ya. Untuk nggak sampai berapa meter, nggak sampai 2 meter, nggak sampai dalam. Bawa batu sekitar 5 kilo terus terperosok. Aduh, awak nggak enak. Aduh. Terus saya lihat semenan yang ada besi-besi itu, besinya keluar. Untung besinya enggak kena kaki ini. Kalau kena kaki kan serwek, robek ya. Untung, nah ini Indonesia ya. Kena masalah pasti untung. Sakit, untung masih ada obat. Sakit, untung masih ada rumah sakit, masih ada dokter, masih ada puskesmas, masih ada Pak Mantri. Untung, nah masih untung ya. Sakit, mati. Untung percaya Tuhan Yesus masuk surga. Nah, masih untung terus ya kita. Nah, bagus juga punya anak, punya cucu dikasihkan nama Pak Untung. Nah, bagus. Aduh, Tuhan, tahu gitu ngapain? Jawa cari masalah, ganjel batu, nutup lubang apa? Tahu gitu. Diam-diam apa duduk manis ya. Ya ini karena
peduli ya. Gimana ini? Ini gara-gara mata ini. Coba mata nggak lihat kan, aku nggak terperosok itu keselokan. Enggak, gara-gara tangan ini, gara-gara megang batu 5 kilo sehingga tambah berat. Memang itu sih ya ini ya. Aduh, ini gara-gara otak nggak mikir ini. Kan sudah tahu lemek tutupan selokan yang semenan campur besi yang sudah agak rapuh karena retak-retak sering kena hujan panas, ada kayak lumut gitu, sudah mulai rapuh. Nah kenapa diinjak, megang bawa batu lagi? Nah ini mata salah, tangan salah, otak salah. Salahnya kaki melangkah, coba kaki tidak melangkah kan tidak terperosok. Nah, anggota-anggota tubuh saling menyalahkan. Aku terperosok. Nah, saya ingin kita dapat pesan Tuhan melalui pengalaman saya ini. Coba kita lihat Mazmur 69 ayat 3. Mazmur 69 ayat 3. Siapa yang mengalami, siapa yang bisa terperosok? Raja Daud berkata, aku Daud ya, tenggelam ke dalam rawa. Ya memang Mazmur kita nggak bisa langsung artikan letterleks, hurufiah apa adanya, enggak. Ya Mazmur kan syair, ya, puisi, nyanyian, ya, bisa mengandung kata-kata yang penuh dengan perumpamaan, ya. Kira-kira seperti itu. Aku tenggelam ke dalam rawa yang dalam, sama-sama katakan dalam. Untung saya terperosok sekitar berapa ya? Berapa senti? Nggak sampai 1 meter ya. Ingat yang di Surabaya itu dekatnya rumah sakit apa, depannya bank apa itu, yang ambles berapa meter? Berapa meter? Berapa jam sebelumnya atau sehari sebelumnya itu saya, istri sama anak lewat jalan itu yang ambles itu. Untung saya tidak pas. Rawa yang dalam tidak ada tempat bertumpu. Aku telah terperosok ke air yang dalam. Siapa ini? Daud, Raja Daud. Telah terperosok ke air yang dalam. Gelombang pasang menghanyutkan aku. Ayo jemaat, bagaimana kalau kita mengalami yang terperosok? Dalam atau tidak dalam? Saling menyalahkan atau justru mengutuk musuh, orang yang menyebabkan kita terperosok, atau menyalahkan Tuhan? Tuhan, aku sudah doa pagi, siang, sore, malam, kok Tuhan tidak melindungi, kok tidak mencegah aku supaya aku tidak mengalami musibah ini, supaya aku tidak terperosok. Mana perlindungan penyertaan Tuhan? Begitu? Atau salah apa Tuhan? Tolong ingatkan. Iya, aku salah Tuhan. Jujur Tuhan, ampun Tuhan. Iya. Aku tidak mau lagi menyalahgunakan anggota-anggota tubuh ini. Selagi aku sehat kuat, aku mau gunakan untuk hidup dalam kebenaran, tidak hidup dalam dosa. Nah, berdoa Tuhan. Nah, Tuhan tolong. Nah, berseru Tuhan tolong. Atau meso ketika terperosok, atau mengutuk orang lain, atau tetap bersyukur memuji Tuhan ketika mengalami masalah musibah. Nah, ini pilihan di tangan manusia. Dan kalau kita membaca dari ayat pertama sampai ayat-ayat selanjutnya di Mazmur ini, kita menemukan seorang Raja Daud yang jujur. Nah, ini Alkitab menulis apa adanya ya. Ngomel ditulis ngomel, menyalahkan orang lain, mengutuk orang lain ditulis, bersyukur memuji Tuhan ditulis, mengagungkan Tuhan ditulis. Daud ya jatuh bangun rohaninya. Nah sekarang pilihan tangan kita ya. Kiranya kita memilih untuk yang benar di hadapan Tuhan ya. Kita lihat Amsal 22 ayat 14. Amsal 22 ayat 14. Mulut perempuan jalan, ya perempuan nakal.
perempuan yang nggak benar. Mulut perempuan jalang adalah lubang yang dalam. Manis perempuan jalang ini perkataannya ya. Iya, ada uang, abang disayang. Coba abang tidak punya uang, abang ditendang. Orang yang dimurkai Tuhan akan terperosok ke dalamnya. Pria-pria, suami-suami, bapak-bapak, rahasia umum ini. Apapun jabatan kita, siapapun dari kalangan ekonomi, dari manapun ya, banyak yang terperosok dalam mulut perempuan jalang. Orang yang dimurkai Tuhan akan terperosok ke dalamnya. Saya menemukan beberapa orang-orang yang dimurkai Tuhan, itu pengalaman Sodom dan Gomora. Umat Tuhan sendiri yang tegar tengkuk dimurkai Tuhan, yang bersungut-sungut, yang mengomel terus, yang bernafsu rakus, itu orang yang dimurkai Tuhan. Termasuk Raja Salomo yang hatinya menyimpang kepada ilah-ilah, kepada berhala-berhala, gara-gara wanita-wanita, perempuan-perempuan yang dicintai, yang menyerongkan, yang membuat hatinya serong, yang membuat hatinya menyimpang dari Tuhan. Raja Salomo sempat dimurkai Tuhan. Pilihan di tangan kita ya. Kita mengoreksi diri kita. Ternyata siapa saja bisa mengalami yang namanya terperosok. Kita lihat Yeremia 38 ayat 6. Yeremia 38 ayat 6. Maka mereka mengambil Yeremia, Nabi Yeremia. Sama-sama katakan Nabi. Sekarang kelihatannya Nabi Yeremia, hebat ya, terhormat ya. Zaman dulu kebanyakan nggak seperti itu loh. Pergumulannya berat loh seorang nabi. Harus menegur seseorang. Kalau yang ditegur raja, bisa hilang nih kepala ini. Menyampaikan pesan Tuhan, nggak selalu menyenangkan telinga loh pesan Tuhan. Yang tidak mengenakan telinga itu menegur dosa itu loh, nyuruh orang bertobat itu. Kalau orang biasa suruh bertobat mungkin nabi berani. Bagaimana kalau yang suruh bertobat adalah raja yang punya kekuasaan, yang bisa melakukan apa saja. Dan seorang nabi itu bukan cita-cita, bukan usaha kita sekolah ingin jadi nabi. Sebagian besar nggak seperti itu loh. Itu pilihan Tuhan loh. Kamu tak pakai jadi nabi ya? Gitu loh. Nggak bisa nolak kan? Bukan seperti saya sekolah Alkitab supaya jadi pendeta. Itu pun juga proses ya, nggak gampang. Bukan enak-enakan jadi nabi. Dapat uang banyak, dapat kedudukan jabatan. Enggak loh. Saya pikir nabi zaman itu susah loh, sorok. Maka mereka mengambil Yeremia dan memasukkannya ke dalam istana, begitu? Tidak, dalam perigi, dalam sumur milik Pangeran Malkia yang ada di pelataran penjagaan itu. Mereka menurunkan Yeremia dengan tali. Di perigi itu tidak ada air. Perigi kosong, sumur kosong, hanya lumpur. Lalu terperosoklah Yeremia ke dalam lumpur itu. Sumur kosong, berlumpur. Tuhan tolong jemaat Tuhan yang mengalami kebanjiran kalau hujan deras ya. Kecek-kecek, becek, kakinya basah terus, capek ngepel, nguras ngepel ya. Aduh, syukur ndak rangen ya. Nggak kena kutu air. Berapa jam, berapa hari Nabi Yeremia berada, duduk, tinggal diam
di lumpur sumur kosong. Gara-gara menyampaikan pesan Tuhan, gara-gara menyampaikan firman Tuhan, masuk sumur kosong berlumpur. Pak, Bu, bagaimana? Tuhan, terserah Tuhan. Hidupku milik Tuhan. Apa yang terjadi terserah Tuhan. Seluruh hidupku kupersembahkan kepada Tuhan. Begitu, bersyukur, tetap memuji Tuhan, menyembah Tuhan, atau makanya kenapa kok aku sing dipilih jadi nabi Tuhan? Kok bukan orang lain? Malas aku makanya. Ini padahal bukan pilihan hidupku loh. Tuhan yang milih aku loh. Gara-gara Tuhan pilih aku jadi nabi, menyampaikan pesan Tuhan, aku dimasukkan dalam sumur kosong. Pak, Bu, sebelum itu kita menemukan Nabi Yeremia itu dipukul gara-gara menyampaikan firman Tuhan, dipenjara gara-gara menyampaikan firman Tuhan, lalu selanjutnya dimasukkan dalam sumur kosong yang berlumpur karena menyampaikan firman Tuhan. Bukan karena berdosa loh, bukan karena bersalah, bukan karena tidak menurut sama Tuhan, enggak loh, karena taat sama Tuhan. Sampaikan pesanku, sampaikan firmanku. Jadi menderita bukan semua karena dosa. Ini gara-gara berdosa di Nabi ini. Makanya bertobat. Hati-hati Bapak Ibu jemaat, kalau melihat orang sengsara, menderita, teraniaya, jangan langsung dinilai, dihakimi. Oh gara-gara dosa, banyak dosanya. Jangan kayak Nabi Ayub ya. Jangan. Sudah sakit, susah, menderita, dihakimi lagi, jangan. Doakan dulu ya. Lukas 14 ayat 5. Lebih jelas ya Bapak Ibu ya. Raja bisa mengalami masalah, nabi bisa mengalami masalah. Lukas 14 ayat 5. Kemudian Yesus berkata kepada mereka, siapakah di antara kamu yang tidak segera menarik keluar anaknya atau ya binatang kesayangannya, lembunya, kalau terperosok ke dalam sebuah sumur, meskipun pada hari Sabat, meskipun pada hari di mana kita beribadah, meskipun pada hari Minggu lah katakan sekarang. Sedangkan sebagian besar orang-orang waktu itu hari Sabat, hari Minggu, harinya khusus untuk beribadah di bait Allah, tidak boleh melakukan apa-apa. Masak tidak boleh, jalan terlalu jauh tidak boleh, mencet tombol lift loh tidak boleh, nyalakan lampu di rumah tidak boleh, khusus untuk Tuhan. Sampai seperti itunya ya. Tapi kalau melihat anaknya atau binatang kesayangannya terperosok ke dalam sebuah sumur, terus besok aja begitu. Nah ini kadang-kadang manusia diingatkan ya, lebih mentuhankan Tuhan atau lebih mentuhankan hari Sabat. Sungguh-sungguh rohani di hadapan Tuhan, hatinya, batinianya baik, inner beauty, atau pura-pura rohani, sok rohani. Baik, nurut, hormat sama Tuhan, rohani pada hari Sabat saja, pada hari Minggu saja, atau setiap hari. Ini pikiran manusia semakin dibuka, semakin didewasakan rohaninya ya. Yesus pada waktu itu menemui, muncul tiba-tiba ini orang sakit busung air tiba-tiba muncul di hadapan Tuhan. Ya Tuhan menyembuhkan orang yang sakit busung air
penumpukan air pada rongga perut sehingga membesar gitu loh. Macam-macam penyebabnya. Bisa karena gagal ginjal, bisa karena gagal jantung, bisa menyebabkan sesak nafas, mual-mual, kaki bengkak gitu loh. Keadaan orang yang busung air. Menderita bukan? Susah bukan? Sakit. Makan tidak enak, tidur tidak enak, duduk tidak enak, berdiri tidak enak. Orang sakit seperti itu. Apalagi suruh nyanyi, ya, nyanyi dewe, nyanyi sendiri, gak tahu rasanya sakit ya. Nah itu ya, itu ada orang sakit ya. Sembuh. Jemaat, hari-hari ini banyak orang yang sakit, banyak hari ini orang yang menderita, mengalami masalah. Kita melihat jiwa-jiwa yang membutuhkan juru selamat. Banyak jiwa-jiwa yang berteriak, tolong, aku butuh juru selamat. Jemaat, Tuhan mau pakai kita semua menjadi penyelamat-penyelamat di akhir zaman ini. Yang mengerti katakan amin. Ya. Masalah ini tidak pandang bulu, siapapun bisa kena musibah, kena masalah. Tidak pandang bulu. Raja Daud bisa kena masalah, Nabi Yeremia bisa kena masalah. Ya. Yuk, jemaat, bahkan mungkin kita sendiri yang mengalami masalah, yang mengalami musibah. Yuk, kita sama-sama diingatkan ya, diuji. Kita menyembah Tuhan atau menyembah masalah ya. Karena ada masalah kita mengomel atau tetap bersyukur memuji Tuhan. Kita tetap berkata Tuhan baik, Tuhan benar, Tuhan tidak pernah salah, atau kita menyalahkan Tuhan. Ya. Yuk kita sama-sama membudayakan tetap bersyukur sama Tuhan. Ya, tetap berseru mengandalkan Tuhan. Ya, berharap sama Tuhan. Penolong kita yang sejati, penyelamat kita yang sejati, ya. Seumur hidup kita jangan sampai kita berkata salah di hadapan Tuhan. Kita mau tetap memuji, menyembah Tuhan. Yang mengerti kata amin. Yuk sama-sama kita bangkit berdiri, jemaat yang kasih Tuhan. Refnya lagi ya, Yesus padamu ku berseru. Yesus padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Mulutku memuji nama-Mu, mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kami sama-sama berdoa. Tuhan, seluruh jemaat Tuhan, seluruh keluarga besar kami dimanapun berada, seluruh bangsa Indonesia hari-hari ini mengalami masalah, mengalami musibah, mengalami penderitaan. Tuhan, terus ingatkan kami semua untuk tetap berseru, berharap, berdoa kepada Tuhan, tidak kepada ilah-ilah lain, tidak kepada berhala-berhala yang akan menambahkan masalah-masalah baru. Tuhan, kuatkan kami dalam masa-masa ujian. Engkau terus mendewasakan rohani kami. Tuhan, kami mau terus percaya, kami mau terus berseru, kami mau terus memuji, menyembah Tuhan apapun yang terjadi. Segala sesuatu yang terjadi, yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami, semua seizin Tuhan. Semua pasti untuk mendatangkan kebaikan bagi kami, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yang mengasihi Tuhan.
Terpujilah Engkau Tuhan dari kekal sampai selama-lamanya. Engkau yang berdaulat atas alam semesta ini. Engkau tetap baik dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Terima kasih, tidak ada rencanamu yang gagal. Kehendak-mu yang terbaik terjadi kepada kami semua, Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Sebentar kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Kami sama-sama mengangkat tangan di hadirat Tuhan. Kami mau terus percaya, menikmati semua yang terbaik dari Tuhan. Damai, sejahtera, sukacita surgawi, perlindungan penyertaan Tuhan yang sempurna, anugerah Tuhan melimpah seumur hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa, percaya, bersyukur demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Allah yang esa, yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, sama-sama katakan amin. Yesus padamu ku berserah.